Bayangkan sebuah skenario yang mencekam namun nyata. Di kedalaman samudera yang gelap gulita, ratusan meter di bawah permukaan laut, terdapat sebuah tabung besi raksasa. Di dalamnya, lebih dari 100 nyawa manusia terkurung tanpa jalan keluar. Tidak ada jendela untuk melihat dunia luar, tidak ada sinar matahari yang menyentuh kulit mereka. Mereka hidup dalam isolasi total, terputus dari peradaban yang kita kenal. Namun keajaiban teknologi memungkinkan mereka bertahan hidup di sana bukan hanya sehari atau 2 hari, melainkan selama 3 bulan penuh. Mereka menciptakan air minum dari air laut, memproduksi oksigen untuk bernapas, dan menyajikan makanan hangat setiap hari. Lingkungan ini lebih mirip stasiun luar angkasa yang canggih daripada sekadar kapal laut, beroperasi secara mandiri di lingkungan yang paling mematikan di bumi. Ini adalah dunia kapal selam tenaga nuklir, puncak rekayasa militer modern. Namun, ada satu misteri besar yang sering membingungkan para pengamat. Kapal-kapal raksasa ini memiliki reaktor nuklir yang mampu beroperasi selama puluhan tahun tanpa henti. Secara teknis, mereka bisa tetap berada di bawah air selamanya. Tapi, mengapa mereka selalu muncul ke permukaan setelah sekitar 90 hari? Apakah mesinnya rusak? Apakah bahan bakarnya habis? Jawabannya jauh lebih mengejutkan daripada sekedar masalah teknis. Faktanya, kapal selam ini bisa bertahan jauh lebih lama daripada 90 hari. Namun, tepat di kisaran waktu itulah, mereka memutuskan untuk naik. Hari ini, kita akan membongkar rahasia di balik angka 90 hari ini, sebuah batas yang bukan ditentukan oleh baja atau uranium. Banyak orang beranggapan bahwa batasan fisik mesin adalah penyebab utamanya. Mereka salah besar. Reaktor nuklir di dalam perut kapal selam dirancang untuk menyala selama lebih dari 20 tahun. Lambung kapal yang terbuat dari baja khusus pun mampu menahan tekanan air jauh lebih lama dari itu. Jadi, jika mesinnya abadi, apa yang sebenarnya rapuh? Jawabannya adalah kita, manusia. Alasan sebenarnya sangatlah realistis dan manusiawi. Manusia memiliki batas toleransi yang jauh lebih rendah daripada mesin yang mereka ciptakan. Persediaan makanan yang menipis, kondisi mental kru yang mencapai titik didih, dan kebutuhan mendesak untuk perawatan peralatan pendukung kehidupan adalah faktor penentunya. Ini adalah pertempuran melawan keterbatasan biologis dan psikologis. Data historis dari era Perang Dingin, ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet saling mengintai di kedalaman samudera, memberikan kita wawasan berharga. Setelah puluhan tahun bereksperimen dengan patroli strategis dan penyerangan, kedua negara adidaya ini sampai pada kesimpulan yang sama. Siklus 90 hingga 110 hari adalah titik optimal efisiensi operasional. Angka ini bukanlah batas maksimum teknis di mana kapal akan meledak jika melampauinya. Bukan. Ini adalah nilai rata-rata operasional yang memperhitungkan faktor manusia, logistik, dan mental secara komprehensif. Ini adalah sebuah desain sistem yang dibangun berdasarkan kelemahan manusia dan organisasi, bukan berdasarkan kekuatan baja atau reaktor nuklir. Untuk memahami betapa revolusionernya durasi 90 hari ini, kita perlu melihat ke belakang, membandingkannya dengan kapal selam diesel konvensional. Kapal selam jenis lama ini sangat bergantung pada baterai untuk bergerak di bawah air. Masalahnya, baterai tersebut sangat cepat habis. Seringkali hanya dalam hitungan hari, memaksa mereka untuk mengambil risiko besar. Setiap 3 atau 4 hari, kapal selam diesel harus naik ke dekat permukaan, menjulurkan snorkel atau cerobong udara untuk menyalakan mesin diesel. Mesin ini membutuhkan udara untuk mengisi ulang baterai. Dalam kondisi perang, momen ini adalah saat mereka paling rentan terdeteksi dan dihancurkan. Kemampuan menyelam penuh mereka hanyalah 72 hingga 96 jam saja. Sebaliknya, kapal selam nuklir adalah lompatan teknologi yang mengubah aturan permainan. Mereka menggunakan reaktor yang memicu reaksi fisi nuklir dari uranium-235 yang diperkaya. Proses ini menghasilkan panas luar biasa yang mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang memutar turbin raksasa, memberikan tenaga penggerak yang nyaris tak terbatas. Energi ini tidak hanya memutar baling-baling, tetapi juga memasok listrik untuk seluruh kebutuhan kapal. Secara teoritis, tanpa perlu mengisi bahan bakar, kapal ini bisa terus beroperasi selama 20 tahun atau lebih. Dengan energi yang melimpah ini, mereka bisa mengubah air laut menjadi air tawar untuk minum dan mandi, serta memecah molekul air untuk menghasilkan oksigen segar. Jadi, jika air dan udara bisa diproduksi sendiri,
dan bahan bakar tidak pernah habis, secara teori kapal ini bisa menyelam selamanya. Namun, realitas logistik berkata lain. Ada satu hal krusial yang tidak bisa diproduksi oleh reaktor nuklir maupun mesin desalinasi, makanan. Makanan harus dibawa dari darat dan inilah awal dari masalah logistik yang rumit. Persiapan logistik dimulai jauh sebelum kapal meninggalkan pelabuhan. Sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum keberangkatan, petugas perbekalan dan kepala koki melakukan perhitungan matematis yang sangat presisi. Dengan kru berjumlah antara 100 hingga 150 orang, menghitung total kalori dan volume makanan untuk 90 hari adalah tugas yang tidak boleh salah sedikit pun. Meskipun mereka membawa ton makanan kering, beku, dan kalengan, ruang penyimpanan di dalam kapal selam sangatlah terbatas. Setiap sentimeter persegi sangat berharga. Selain itu, seiring berjalannya waktu, kualitas makanan segar akan menurun drastis. Menu yang monoton dan berulang-ulang bukan hanya masalah selera, tapi bisa menjadi pemicu stres psikologis yang serius bagi para kru. Keseimbangan nutrisi juga menjadi pertimbangan vital. Di ruang sempit di mana aktivitas fisik terbatas, diet harus diatur ketat, karbohidrat dan natrium harus dikurangi untuk mencegah masalah kesehatan, sementara protein, vitamin, dan mineral harus ditingkatkan. Setelah mempertimbangkan semua variabel ini, durasi 3 bulan dianggap sebagai titik keseimbangan terbaik antara efisiensi dan kesehatan. Cara penyimpanan makanan di kapal selam sangat unik dan mungkin mengejutkan Anda. Karena keterbatasan ruang yang ekstrim, makanan tidak hanya disimpan di gudang. Lantai kantin, lorong-lorong, bahkan ruang torpedo dimanfaatkan. Kaleng-kaleng makanan besar disusun rapi di lantai, kemudian ditutup dengan papan kayu lapis untuk dijadikan lantai sementara yang bisa diinjak. Fenomena ini menciptakan istilah unik, memakan jalan untuk membuat jalan. Seiring berjalannya misi, kru mengambil kaleng-kaleng tersebut untuk dimasak, sehingga lantai perlahan-lahan turun dan ruang gerak menjadi lebih luas. Pada awal misi, ruang torpedo bahkan penuh sesak dengan kotak makanan, membuat perawatan senjata menjadi tantangan tersendiri hingga makanan tersebut habis dimakan. Sistem penyimpanan kreatif ini memungkinkan kapal selam membawa bekal untuk 90 hingga 120 hari. Tergantung pada ukuran kapal dan jumlah kru, total berat makanan bisa mencapai 15 hingga 25 ton. Jadi, meskipun reaktor nuklir bisa bertahan puluhan tahun, jumlah makanan inilah yang menjadi jam pasir yang menghitung mundur durasi misi yang sebenarnya. Mari kita masuk lebih dalam ke dapur kapal selam, tempat di mana keajaiban logistik terjadi setiap hari. Di sini, tidak ada api. Penggunaan gas dilarang keras karena risiko ledakan dan polusi udara di ruang tertutup. Semua proses memasak dilakukan menggunakan oven listrik dan pemanas induksi. Asap dan bau masakan harus diminimalisir agar tidak membebani sistem filtrasi udara. Dapur ini beroperasi 24 jam non-stop. Mengapa? Karena kru bekerja dalam sistem shift atau giliran jaga, sehingga kapanpun itu selalu ada kelompok yang sedang sarapan, makan siang, atau makan malam. Para koki bekerja keras dalam sistem rotasi untuk menyiapkan 4 kali makan besar setiap harinya, menjaga perut kru tetap terisi. Menu makanan pun diatur dengan strategi khusus. Bahan makanan segar seperti daging, susu, dan roti dimakan di minggu-minggu awal karena masa simpannya pendek. Setelah itu, kru beralih ke makanan beku, kering, dan kalengan. Telur segar digantikan dengan bubuk telur, dan susu cair digantikan dengan susu bubuk. Ini adalah transisi rasa yang harus diterima oleh lidah setiap kru. Namun jangan salah sangka, kualitas makanan di kapal selam seringkali dianggap yang terbaik di seluruh angkatan laut. Para komandan tahu bahwa di lingkungan tertutup di mana hiburan sangat minim, makanan enak adalah satu-satunya hiburan dan penguat moral. Hidangan spesial seperti steak atau pizza sering disajikan untuk menjaga semangat juang tetap tinggi. Akan tetapi, ada hambatan yang jauh lebih menakutkan daripada kehabisan steak. Hambatan itu adalah faktor psikologis manusia. Terkurung dalam tabung logam tanpa jendela, tanpa melihat matahari atau merasakan angin segar selama berbulan-bulan, dapat menghancurkan kesehatan mental seseorang dengan cepat. Ini adalah musuh tak terlihat yang paling berbahaya. Ritme sirkadian atau jam biologis tubuh mulai kacau balau. Gangguan tidur merajalela, diikuti oleh depresi, kecemasan, penurunan konsentrasi, hingga hilangnya kemampuan membuat keputusan rasional. Penelitian menunjukkan bahwa isolasi total tanpa cahaya alami selama lebih dari 90 hari dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang sulit dipulihkan.
Meskipun kru kapal selam tidak sendirian seperti astronot, rasa terkurung bersama ratusan orang di ruang sempit justru bisa memicu jenis stres yang berbeda. Gesekan sosial meningkat. Titik balik psikologis biasanya terjadi di sekitar bulan ketiga. Inilah mengapa 90 hari menjadi batas aman untuk mencegah kegilaan akibat isolasi laut dalam. Masalah fisik juga muncul akibat kurangnya sinar matahari. Kekurangan vitamin A dan B6 dapat menurunkan kemampuan adaptasi visual dan meningkatkan risiko depresi. Oleh karena itu, konsumsi suplemen vitamin dan terapi cahaya buatan menjadi prosedur wajib. Lampu-lampu di dalam kapal diatur untuk meniru siklus siang dan malam, mencoba menipu otak agar tetap waras. Sistem kerja di kapal selam semakin memperparah kelelahan ini. Banyak kapal selam menerapkan siklus hari 18 jam, bukan 24 jam, 6 jam bertugas, 6 jam belajar atau perawatan, dan 6 jam tidur. Siklus yang tidak alami ini mempercepat akumulasi kelelahan. Setelah 8 minggu, tubuh manusia mulai menolak pola ini dan risiko kesalahan manusia meningkat tajam. Bayangkan konsekuensinya, kru ini mengendalikan reaktor nuklir, sistem senjata rudal balistik, dan navigasi bawah air yang rumit. Satu kesalahan kecil akibat kelelahan atau depresi bisa berakibat fatal, tidak hanya bagi kapal, tapi juga bagi keamanan global. Oleh sebab itu, istirahat di darat, pemeriksaan medis, dan reuni keluarga adalah kebutuhan operasional, bukan sekedar hadiah liburan. Data dari Angkatan Laut Korea Selatan pada tahun 2025 memberikan gambaran nyata. Indikator kesehatan mental kru kapal selam jauh lebih rendah dibandingkan kru kapal permukaan. Dalam 3 tahun, 240 orang mengundurkan diri di tengah jalan. Beberapa analisis bahkan menyebutkan lingkungan kapal selam lebih menekan daripada penjara, dengan tingkat stres yang memicu berbagai penyakit fisik. Dengan kondisi seperti ini, memperpanjang misi melampaui 90 hari tanpa alasan mendesak adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Risiko kecelakaan dan desersi personel akan meningkat secara eksponensial. Angka 90 hari adalah kompromi terbaik antara kebutuhan militer dan kapasitas biologis manusia untuk bertahan dalam tekanan ekstrim. Untuk memitigasi masalah ini, Angkatan Laut di seluruh dunia menerapkan berbagai strategi. Sebelum berangkat, tes psikologi ketat dilakukan untuk menyaring individu yang rentan klaustrofobia atau stres. Di dalam kapal, program meditasi, pelatihan pernapasan, dan bahkan teknologi virtual reality VR mulai digunakan untuk memberikan ilusi ruang terbuka dan relaksasi bagi kru. Olahraga fisik juga menjadi kunci. Sepeda statis dan mesin dayung diselipkan di antara mesin-mesin canggih. Peralatan ini dipasang dengan peredam getaran khusus agar suaranya tidak didengar oleh sonar musuh. Olahraga memicu endorfin, hormon kebahagiaan yang sangat dibutuhkan untuk melawan depresi di kedalaman laut. Hiburan digital seperti film, game, dan musik disediakan secara luas, namun harus dinikmati menggunakan headphone. Perayaan kecil seperti ulang tahun kru dirayakan dengan meriah untuk mempererat ikatan tim. Interaksi sosial yang positif dan dukungan rekan sejawat adalah jaring pengaman utama yang menjaga kewarasan mereka di tengah isolasi. Sistem rotasi kru adalah inovasi manajemen yang paling brilian. Kapal selam strategis Amerika Serikat misalnya menggunakan sistem 2 kru emas dan kru biru. Saat satu kru bertugas di laut selama 70 hingga 90 hari, kru lainnya tinggal di darat untuk berlatih, beristirahat, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Kapalnya tetap beroperasi, tapi manusianya berganti. Siklus ini memungkinkan kapal selam berada di laut selama ratusan hari dalam setahun tanpa membunuh mental para awaknya. Untuk kapal selam jenis rudal jelajah, siklusnya bahkan bisa lebih panjang dengan pergantian kru dilakukan di pangkalan luar negeri. Ini adalah cara cerdas untuk memaksimalkan aset mahal seperti kapal selam nuklir tanpa mengorbankan aset tak ternilai yaitu manusia. Tentu saja, ada metode untuk memperpanjang durasi misi jika keadaan mendesak, yaitu melalui pengisian ulang di tengah laut atau underway replenishment. Kapal suplai akan berlayar sejajar dengan kapal selam, mengirimkan palet makanan dan perlengkapan melalui kabel atau helikopter. Ini berisiko dan bergantung cuaca, namun bisa menambah napas operasi hingga beberapa minggu. Sejarah mencatat kasus ekstrim, seperti kapal selam Inggris yang bertahan 6 bulan karena gagal melakukan pengisian ulang. Mereka harus melakukan penjatahan makanan yang ketat dan mematikan peralatan non-esensial. Hasilnya, peringatan medis tentang potensi kematian akibat kelelahan. Ini membuktikan bahwa melampaui batas 90 hari adalah pertaruhan nyawa yang nyata.
Selain faktor manusia dan makanan, ada satu lagi alasan teknis yang memaksa mereka pulang, perawatan berat. Meskipun reaktor tahan lama, ribuan komponen lain seperti sistem hidrolik, peluncur senjata, dan katup pengaman membutuhkan servis berkala yang tidak bisa dilakukan di bawah air. Kembali ke pangkalan adalah syarat mutlak untuk memastikan kapal siap tempur kembali. Melihat ke masa depan, teknologi terus berkembang. Ada wacana tentang penggunaan printer 3D untuk memproduksi makanan atau suku cadang di dalam kapal. Otomatisasi juga mungkin mengurangi jumlah kru yang dibutuhkan. Namun, selama kapal selam masih diawaki oleh manusia, batasan biologis dan psikologis akan tetap menjadi faktor penentunya. Secara strategis, kemampuan menyelam 90 hari ini adalah inti dari sistem pertahanan nuklir global. Kapal selam adalah satu-satunya platform senjata nuklir yang hampir mustahil dideteksi dan dihancurkan oleh musuh dalam serangan pertama. Mereka adalah kartu as yang bersembunyi di kedalaman, menjamin bahwa serangan balasan akan selalu ada. Keberadaan mereka menciptakan keseimbangan teror yang paradoksnya menjaga perdamaian. Musuh tidak berani menyerang karena tahu ada kapal selam yang bersembunyi di suatu tempat selama 3 bulan tanpa jejak, siap membalas. Siklus 90 hari memastikan selalu ada kapal yang berpatroli, sementara yang lain bersiap menggantikannya, menciptakan rantai pertahanan yang tak terputus. Dibandingkan dengan rudal di darat yang lokasinya diketahui, atau pesawat pembom yang bisa ditembak jatuh, kapal selam nuklir adalah hantu laut yang paling ditakuti. Kemampuan mereka untuk menghilang selama 1 musim penuh adalah keunggulan taktis yang tidak tertandingi oleh teknologi militer manapun hingga saat ini. Sebagai kesimpulan, misteri mengapa kapal selam nuklir naik ke permukaan setelah 90 hari telah terpecahkan. Bukan karena reaktornya lelah, bukan karena bajanya retak, melainkan karena di dalam mesin pembunuh super canggih itu masih ada jantung manusia yang berdetak, perut yang perlu diisi, dan jiwa yang merindukan matahari. 3 faktor utama, keterbatasan logistik makanan, ambang batas kesehatan mental, dan kebutuhan perawatan teknis bersatu membentuk dinding batas 90 hari ini. Ini adalah pengingat bahwa betapapun canggihnya teknologi yang kita ciptakan, kita tidak bisa melepaskan diri dari kodrat kemanusiaan kita. Teknologi mungkin terus maju, memungkinkan kita menyelam lebih dalam dan lebih lama. Namun selama manusia masih menjadi operator di balik kemudi, angka 90 hari hingga 120 hari akan tetap menjadi standar emas. Sebuah keseimbangan antara ambisi militer, realitas biologis yang telah teruji oleh waktu dan sejarah. Kisah kapal selam nuklir adalah cerminan dari peradaban kita sendiri. Kita mampu menciptakan kekuatan yang hampir tak terbatas, namun kita selalu dibatasi oleh kerapuhan tubuh dan pikiran kita sendiri. Mungkin batas 90 hari ini justru adalah hal yang baik, menjaga kita tetap terhubung dengan dunia di atas permukaan, tempat kita seharusnya berada. Terima kasih telah menyelami kedalaman topik ini bersama kami. Dunia di bawah sana memang penuh misteri dan tantangan yang tak terbayangkan. Jangan lupa untuk berbagi pengetahuan ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya tentang batas-batas kemampuan manusia dan teknologi. Materi tambahan, detail teknis reaktor. Mari kita kembali sedikit ke aspek teknis yang sering disalahpahami. Banyak yang mengira reaktor nuklir kapal selam sama dengan yang ada di darat. Padahal, reaktor kapal selam menggunakan uranium yang jauh lebih diperkaya, memungkinkan ukuran reaktor yang kompak namun bertenaga monster. Ini adalah miniaturisasi energi level ekstrim. Materi tambahan, detail teknis reaktor panas yang dihasilkan harus dibuang dengan sangat hati-hati ke air laut agar tidak menciptakan jejak termal yang bisa dideteksi musuh. Ini adalah permainan kucing-kucingan fisika. Kapal selam harus tetap dingin agar tidak terlihat oleh sensor inframerah canggih sambil membawa matahari kecil di dalam perutnya. Materi tambahan, psikologi isolasi. Isolasi di kapal selam berbeda dengan isolasi di penjara. Di sini, Anda terkurung bersama rekan kerja yang sama setiap detik. Tidak ada privasi. Tempat tidur atau bank seringkali hanya seukuran peti mati, dengan tirai tipis sebagai satu-satunya pembatas privasi Anda dari dunia luar. Bisakah Anda bayangkan hidup seperti itu selama 3 bulan? Materi tambahan psikologi isolasi hot bunking adalah istilah yang mengerikan bagi sebagian orang. Di beberapa kapal selam, jumlah tempat tidur lebih sedikit dari jumlah kru. Jadi, saat satu orang bangun untuk bertugas, orang lain yang baru selesai bertugas akan tidur di kasur yang masih hangat itu. Privasi benar-benar barang mewah yang langka. Materi tambahan sejarah.
Pada masa Perang Dunia II, kapal selam U-boat Jerman memiliki batas operasional yang jauh lebih pendek, kondisi yang jauh lebih buruk. Bau diesel, keringat, pemakanan busuk adalah hal biasa. Kapal selam nuklir modern adalah hotel bintang 5 jika dibandingkan dengan peti besi masa lalu itu, namun tantangan mentalnya tetap sama beratnya. Materi tambahan, sejarah evolusi dari tenaga diesel ke nuklir bukan hanya soal mesin, tapi soal doktrin perang. Dulu, kapal selam adalah pemburu yang mengendap-endap di permukaan dan menyelam untuk menyerang. Sekarang, mereka adalah penghuni asli kedalaman yang hanya naik ke permukaan jika benar-benar perlu atau saat misi selesai. Materi tambahan, logistik air, mari bicara soal air. Desalinasi membutuhkan energi besar, tapi untungnya reaktor nuklir memilikinya. Namun air ini rasanya datar karena kehilangan mineral. Seringkali kru harus menambahkan bubuk perasa atau mineral buatan agar air terasa menyegarkan dan tidak membosankan untuk diminum setiap hari selama 90 hari. Materi tambahan, oksigen. Oksigen diproduksi melalui elektrolisis air. Tapi tahukah Anda, kadar oksigen di kapal selam sering dijaga sedikit lebih rendah dari udara normal untuk mengurangi risiko kebakaran? Ini bisa menyebabkan rasa lelah yang lebih cepat dan sakit kepala bagi kru yang belum terbiasa. Tubuh harus beradaptasi dengan atmosfer buatan ini, materi tambahan sampah. Kemana perginya sampah 100 orang selama 3 bulan? Kapal selam memiliki unit pemadat sampah khusus. Kaleng logam dipipihkan menjadi piringan padat. Sampah organik dibuang ke laut melalui tabung khusus yang memberatkannya agar tenggelam ke dasar dan tidak meninggalkan jejak di permukaan yang bisa dilacak musuh. Materi tambahan, kebersihan mandi di kapal selam adalah kemewahan yang diatur ketat. Meskipun air bisa dibuat, kapasitas penyimpanannya terbatas. Mandi angkatan laut adalah metode standar, basahi badan, matikan air, sabuni, lalu bilas cepat. Jangan harap bisa berendam air panas sambil bernyanyi selama 30 menit di sini. Materi tambahan, komunikasi. Salah satu aspek psikologis terberat adalah silent service. Kru jarang bisa berkomunikasi dengan keluarga. Pesan masuk mungkin hanya teks pendek yang disensor, jarang diterima. Pesan keluar hampir mustahil demi menjaga kerahasiaan lokasi. Anda benar-benar putus hubungan dengan dunia luar. Materi tambahan berita buruk, ada protokol kejam namun perlu familygrams. Jika ada berita buruk dari rumah, seperti kematian anggota keluarga, komandan seringkali menahannya hingga misi selesai. Memberitahu kru di tengah laut hanya akan merusak konsentrasi dan membahayakan seluruh kapal. Ini adalah beban emosional berat bagi seorang komandan. Materi tambahan, medis. Bagaimana jika sakit? Kapal selam memiliki tenaga medis atau corpsmen yang sangat terlatih, setara dengan dokter umum plus ahli bedah darurat. Mereka bisa melakukan operasi usus buntu di atas meja makan jika terpaksa. Namun untuk penyakit serius, evakuasi di tengah laut sangat berbahaya dan bisa membatalkan misi rahasia. Materi tambahan, evakuasi. Karena risiko pembatalan misi itulah, kesehatan gigi dan fisik kru diperiksa super ketat sebelum berangkat. Gigi berlubang bisa menjadi masalah besar di kedalaman karena perubahan tekanan. Hal-hal sepele di darat bisa menjadi bencana medis di kedalaman 300 meter. Materi tambahan, wanita di kapal selam. Integrasi kru wanita di kapal selam adalah perkembangan baru yang mengubah dinamika logistik dan sosial. Penyesuaian ruang privasi dan fasilitas sanitasi dilakukan. Studi menunjukkan bahwa kru campuran justru bisa meningkatkan profesionalisme dan mengurangi perilaku toksik maskulin yang sering terjadi di isolasi pria saja. Materi tambahan, automasi AI. Masa depan mungkin melibatkan AI yang memantau kesehatan mental kru melalui analisis suara dan ekspresi wajah. Jika sistem mendeteksi tanda-tanda stres tinggi, ia bisa menyarankan istirahat atau intervensi dini sebelum terjadi krisis. Teknologi menjaga manusia agar manusia bisa menjaga mesin. Materi tambahan, geopolitik negara-negara baru yang ingin memiliki kapal selam nuklir seperti Australia melalui Pakta AUKUS harus mempelajari kurikulum 90 hari ini. Ini bukan hanya soal membeli teknologi, tapi membangun budaya dan sistem pendukung manusia yang mampu mengoperasikannya dengan aman. Tanpa SDM yang tangguh, kapal selam nuklir hanyalah besi tua berbahaya. Materi tambahan, biaya. Biaya operasional untuk misi 90 hari sangatlah astronomis, bukan pada bahan bakarnya, tapi pada logistik, gaji kru spesialis, dan perawatan. Setiap hari di laut menghabiskan uang pembayar pajak yang tidak sedikit.
Efisiensi 90 hari juga merupakan perhitungan ekonomi agar anggaran pertahanan tidak jebol. Materi tambahan, lingkungan. Ada juga pertimbangan lingkungan. Meskipun nuklir itu bersih emisi karbon, pembuangan limbah operasional, risiko kebocoran radiasi sekecil apapun selalu dipantau. Kembali ke pangkalan, memungkinkan audit lingkungan yang ketat untuk memastikan kapal tidak mencemari laut yang menjadi rumah keduanya. Refleksi keheningan. Bayangkan keheningan di kedalaman. Tidak ada suara ombak, tidak ada suara burung, hanya dengungan halus reaktor detak sonar. Keheningan ini bisa menenangkan, tapi juga bisa menekan jiwa. Kru kapal selam adalah manusia-manusia terpilih yang mampu berdamai dengan keheningan abadi tersebut. Refleksi, persaudaraan. Ikatan persaudaraan yang terbentuk di dalam tabung besi ini sangatlah kuat. Mereka saling bergantung nyawa satu sama lain. Jika ada kebakaran atau kebocoran, tidak ada pemadam kebakaran yang akan datang. Hanya mereka teman di sebelahnya yang bisa menyelamatkan kapal. Rasa senasib inilah yang membuat mereka bertahan. Momen paling emosional adalah saat homecoming atau kepulangan. Setelah 90 hari, tanpa melihat wajah orang yang dicintai, pertemuan di dermaga selalu penuh air mata bahagia. Ini adalah validasi bahwa pengorbanan mereka menjaga keamanan negara dihargai. Mereka kembali menjadi manusia darat, setidaknya untuk sementara. Kesimpulan akhir, manusia versus mesin. Kita sering terobsesi dengan spesifikasi teknis, kecepatan, kedalaman, daya ledak. Tapi kita lupa bahwa senjata terkuat sebenarnya adalah mentalitas awaknya. Kapal selam canggih tanpa kru yang sehat, mental hanyalah rongsokan mahal. Faktor 90 hari adalah penghormatan terhadap batas kemampuan manusia. Kesimpulan akhir, keseimbangan. Jadi 90 hari bukan tentang kelemahan, tapi tentang keberlanjutan. Seperti pelari maraton yang tahu kapan harus minum agar bisa lari lebih jauh, Angkatan Laut tahu kapan harus mengistirahatkan kru agar bisa bertugas lebih lama dalam jangka panjang. Ini adalah strategi manajemen sumber daya manusia tingkat tinggi. Di masa depan, mungkin kita akan melihat drone kapal selam tanpa awak yang bisa menyelam bertahun-tahun. Tapi sampai hari itu tiba, para submariner atau awak kapal selam akan terus menjadi pahlawan dalam diam, menahan beban isolasi demi tugas negara dibatasi oleh waktu 90 hari yang tak bisa ditawar. Penutup, apa yang Anda rasakan? Sanggupkah Anda bertahan 90 hari di sana? Atau Anda akan menyerah di minggu pertama? Tantangan ini bukan untuk semua orang. Hanya mereka dengan mental baja yang bisa menaklukkan tabung baja di dasar samudra. Terima kasih telah menyimak. Produksi dokumenter ini didedikasikan untuk memahami sisi humanis dari teknologi militer. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten mendalam lainnya. Kami akan terus membongkar rahasia-rahasia dunia yang jarang diketahui publik. Bonus fact, tahukah Anda, kapal selam nuklir seringkali menjadi tempat eksperimen kuliner yang aneh. Karena indera perasa bisa tumpul di tekanan tinggi, kru sering mencampur saus pedas dalam jumlah gila ke makanan mereka. Saus sambal adalah mata uang yang sangat berharga di bawah sana. Dan satu lagi, baptisan laut. Saat kru baru pertama kali menyelam melewati kedalaman tertentu, ada upacara inisiasi unik yang dilakukan. Tradisi ini menjaga semangat korps tetap hidup meski teknologi terus berubah. Sisi manusiawi selalu menemukan jalannya. Final War Lautan masih menyimpan banyak misteri. Kapal selam nuklir adalah cara kita mengintip sedikit ke dalam misteri itu. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, tetaplah penasaran. Layar hitam, suara sonar, ping, ping, ping. Suara ini adalah satu-satunya teman setia di kegelapan abadi. End of stream, video, placeholder. Terima kasih telah menonton.